Tribuners, saat ini sudah bersama kita Restu Diantina dari Satya Bumi dan Bang Adrizal dari LBH Padang. Oke, selamat datang di Tribun Padang. Terima Selamat datang. kasih. Terima kasih, Bang. Udah. Ini tamu yang luar biasa sebenarnya nih. Tiba-tiba ada dari Satya Bumi. Nah, kan yang menginisiasi ekspedisi Hutan Merdeka ya. Betul. Apa sebenarnya itu, Mbak? Ekspedisi Hutan Merdeka. Ekspedisi Hutan Merdeka. Jadi sebenarnya ini rangkaian dari movement kami ya. Jadi sejak 2024 itu kami menginisiasi sebuah movement namanya Bike for You. Jadi Satya Bumi sendiri itu kan punya fokus area, salah satunya adalah perlindungan hutan dan biodiversitas. Di fokus area itu kami fokus pada perlindungan orangutan Tapanuli. Yang ya. Orangutan Tapanuli yang memang kondisinya saat ini sedang sangat terancam. Saat teridentifikasi pada 2017 itu populasinya hanya kurang dari 800 individu atau sekitar 767, dan kemudian survei di 2023 itu menurun lagi 716 individu. Sudahlah dia sedikit ya populasinya itu, tapi habitatnya, yaitu habitat di ekosistem Batang Toru, habitatnya juga terancam oleh banyak industri ekstraktif di sana. Ada tambang emas, ada PLTA, ada geothermal juga di situ, sawit juga. Ya jadi dikepunglah ekosistem yang seharusnya bebas dari itu semua, dikepung industri ekstraktif, dan itu deforestasi ya, menciptakan deforestasi dan menciptakan fragmentasi habitat orangutan Tapanuli. Ya, jadi kita melihat ini penting untuk disuarakan ya, perlindungan orangutan, khususnya orangutan Tapanuli, karena mereka adalah kunci spesies payung ya untuk keanekaragaman hayati di sebuah ekosistem. Jadi ketika ketika orangutannya ini terancam, artinya ekosistemnya ikut terancam. Ekosistemnya terancam, orangutannya ikut terancam. Berarti tujuan konkret dari ekspedisi kita ini apa nih? Nah, jadi makanya kita bikinlah Bike for You itu goes untuk orangutan, untuk menyuarakan, mendekatkan perlindungan hutan dan orangutan ini ke masyarakat kota. Jadi waktu itu 2 tahun terakhir kita bikin Bike for You itu di kota. Nah, tahun ini 2026. Jadi kita melihat ke belakang di November 2025 kita tahu ada bencana besar. Betul. Ada bencana besar yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat di sini juga. Salah satu epicentrumnya itu di Batang Toru. Batang Toru. Ya. Orangutan Tapanuli. Saya ingat sekali waktu kami dapat kabar itu, awalnya itu memang di Batang Toru. Sungainya meluap, terus banjir bandang, baru kemudian kami dapat beritanya dari Aceh, Sumatera Barat. Oh, ternyata ini besar, gitu. Bencana ini besar. Kita melihat itu sampai sekarang kondisi masyarakat di sana dan juga lingkungan itu belum recover sama sekali. Belum ada pemulihan yang serius dari pemerintah untuk manusianya dan juga infrastruktur, apalagi restorasi terhadap lingkungannya. Gitu. Jadi kami teman-teman dari Satya Bumi dan juga komunitas, jadi kita kerjasama sama komunitas sepeda namanya Cemong dan kamerawan jurnalis Indonesia. 2 tahun terakhir kemarin itu kami ngobrol nih gimana caranya tahun ini tuh kita bikin sesuatu yang lebih kita kaitkan lagi dengan bencana ini gitu. Akhirnya kita ketemulah ide untuk ekspedisi yang tadinya di Jakarta, sekarang kita dari Jakarta kita bersepeda ke Batang Toru untuk menyuarakan pemulihan terhadap Aceh dan Sumatera. Berarti bersepeda dari Jakarta ke Sumatera Utara. Ke Batang Toru 1.700 km. Itu berapa orang? 5 pesepeda dari komunitas Cemong, yang ditemani oleh kami Satya Bumi. Jadi kadang-kadang kami ikut sepedaan di beberapa tempat aja karena kami nggak seprofesional mereka.
nggak kuat juga ya, 1.700 kilometer itu luar biasa. 1.700 km jarak yang jauh itu. Iya. Nah, dari Jakarta berangkat tanggal berapa? Tanggal 2 2 Agustus kemarin. Agustus Oh, kemarin oke. kita estimasi sampai itu di Batang Toru 19 Agustus bertepatan dengan Hari Hutan Internasional. Oh, hari itu. Nah, sekarang pesepedanya udah nyampe mana nih? Pesepeda sekarang sedang perjalanan dari Sijunjung ke Solok. Dari Sejung ke Solok. Berarti rutenya Sejung, Solok, terus kemana Solok arahnya? ke Singkarak, ke Bukit Tinggi, Oke. ke Padang Sidempuan, terus sampai di Batang Toru. Berarti melewati Bukit Tinggi ya. Tuh. Oke. Nah, saya penasaran gini karena 2 Agustus ya tadi 2 Agustus yang dilewati adalah Jakarta, kemudian ke Lampung, Palembang ya. Mau nggak mau harus lewati Jambi pasti. Iya, Sekarang masuk Sumatera Barat. Barat. Nah, bisa nggak sih apa sih yang kita capture nih sepanjang perjalanan itu oleh teman-teman yang baik yang goes maupun dari Satya Bumi sendiri? Iya. Banyak sih. Jadi ini Sumatera luar biasa juga permasalahannya, kompleks ya, di tiap daerah itu ada. Kita ke Lampung, kita ngobrol sama teman-teman jurnalis di sana. Ya mereka ceritalah bahwa konflik agraria itu masih sangat tinggi di sana. Perebutan lahan antara perusahaan dan masyarakat gitu ya. Terus juga ada masalah konflik juga dengan satwa juga. Kami juga ketemu karhutla juga. Lalu juga jalan rusak itu banyak ya, dan kami juga kan waktu itu beberapa kali melihat berita soal jalan rusak itu nggak sekedar jalan rusak, tapi ini korupsi yang sangat sistematik gitu dari di tiap level pejabatnya gitu. Itu di Lampung. Kemudian kita masuk Sumsel, itu kita disambut sama karhutla. Karhutla di Iya, Sumsel. ini Agustus sudah kata mereka ini musim-musimnya. Ya kita menemukan itu beberapa titik gitu ya. Nah pas itu bersamaan juga kita dapat update dari BNPB ada ratusan titik api per 3 Agustus kami nyampe sekitar 4 atau 5 Agustus lah ya. Nah, itu udah jadi kebakaran. Udah besar Udah jadi kebakaran lahan. Jadi ya kita menemukan itu di Sumsel, kemudian masuk Jambi. Masuk Jambi itu konfliknya juga kompleks. Jambi itu sawit ya, sawit dan karet gitu. Sawit ini kan juga kalau di konteks Sumatera kami ada kajian namanya, kajian ini cap sawit namanya, atau batas atas sawit. Kita gunakan kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, dan kami menemukan bahwa sebenarnya Indonesia secara keseluruhan itu sudah tidak bisa sudah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk sawitnya. Khusus untuk Sumatera sendiri itu sudah harusnya itu cap sawitnya itu di 10,6 juta hektar. Nah, sementara existing yang ada sekarang di Sumatera itu per 2022 itu sudah mencapai 10,7 hektar. Artinya sudah melampaui daya dukung dan daya tampungnya. Artinya ketika itu sudah melampaui, risiko dan potensi bencana itu akan semakin tinggi. Semakin tinggi risikonya. Ya, itu yang kami temukan di Jambi, itu sekitar ada 1 sampai 2 juta hektar saat ini ya. Nah, mungkin nanti bisa dikoreksi kalau saya salah, tapi memang Jambi di situ permasalahannya. Kemudian konflik dengan satwa ya, karet, perkebunan karet itu milik perusahaan yang ternyata mencaplok lahan-lahan warga. Kemudian juga ada konfliknya dengan gajah gitu. Biasanya seperti itu kalau di Jambi. Itu jadi setiap daerah tuh ini lagi berbeda lagi tuh, punya konflik yang berbeda. Padahal kan ini ya satu bentang alam gitu. Menariknya demikian gitu. Nah kalau Sumatera Barat kami kemarin dengar banjir ya, banjir. Tapi mungkin nanti udah Rizal yang bisa cerita juga nanti apa sih sebenarnya yang terjadi di Sumatera Barat gitu. Nah memang ekspedisi ini kami ingin mengcapture itu apa yang terjadi di bentang alam Sumatera ini gitu, masalah-masalahnya, sehingga kita bisa menyuarakan bahwa ini kalau tidak segera diselesaikan bencana itu akan terulang lagi atau bahkan lebih buruk lagi gitu. Bencana yang tadinya
kemarin terjadi di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, itu bisa terus melebar sampai ke Lampung. Bisa jadi demikian gitu. Nah, ini kan simbolnya ya. Simbolnya itu kan diambil Setiabumi itu kan di Tapanuli, ya, Batang Toru. Iya. Kenapa sampai Batang Toru? Kenapa nggak ke Aceh sekalian? Karena kan di Aceh kan juga Iya. luar biasa nih Iya, dampaknya, ya kan? betul. Konflik satwa kayaknya di sana juga ada. Kenapa nggak langsung satu Sumatera? Kenapa harus Batang Toru gitu? Iya, itu tadi karena di sana ada orangutan Tapanuli ya, yang memang harus kami rasa kita juga semua menyuarakan perlindungan orangutan secara umum, orangutan Sumatera, orangutan Kalimantan, dan juga orangutan Tapanuli. Orangutan Tapanuli itu tadi kondisinya sangat rentan, critically endangered menurut IUCN, dan sejak bencana kemarin itu riset terbaru menunjukkan ada sekitar penurunan populasi sampai 7%. 7% atau 57 individu. Ini sekitar ya, sekitar aja karena belum ditemukan jenazahnya gitu. Yang kemarin ditemukan baru 1. Jadi apa artinya? Ketika penurunan populasi itu sampai 7%, jadi kalau dibandingkan 1% penurunan populasi per tahun aja itu adalah ancaman nyata untuk kepunahan. Apalagi 7% gitu. Jadi mengapa kita fokus sekali di sini ya untuk menyuarakan perlindungan orangutan Tapanuli tersebut, karena kondisinya sedemikian rentan dan ekosistemnya, habitatnya sampai saat ini belum recover, dan kita sedang mencari cara dan juga mempertanyakan ke pemerintah, ini apa-apa yang bisa kalian lakukan untuk memulihkan lingkungan ini. Apa yang terjadi ketika ini tidak pulih gitu? Apa yang terjadi terhadap nasib orangutan Tapanuli ini ketika lingkungannya itu tidak pulih? Kita belum selesai menghitung berapa kerusakan untuk habitat orangutannya gitu ya. Cuman kami lihat kalau pemulihannya sampai saat ini nggak berjalan sama sekali, itu adalah ancaman nyata benar-benar untuk kepunahan satu spesies ini. Ini habitatnya memang hanya di Tapanuli hanya atau ada di Batang Toru? Hanya di Batang Toru? Hanya ada di Batang Toru. Nah, kalau masalah perpindahan, ada concern dari teman-teman bahwa kalau orangutan itu dipindahkan, ya ada yang berhasil, tapi risiko gagalnya juga ada. Karena pertama mereka harus beradaptasi. Adaptasinya nggak cuman soal fisik ya, dan juga makanan, pakan gitu ya. Mereka belum tentu cocok dengan pakannya, alamnya juga, pakannya, dan sosialisasi. Jadi orangutan itu kan primata itu kan mirip ya sama kita ya, dia bersosialisasi juga gitu, perilakunya mirip sama kita, dia harus bersosialisasi, dan ketika misalnya dipindahkan sosialnya tidak menerima dia, itu bisa bikin dia stres, dan itu menurunkan harapan hidupnya gitu. Jadi ketika itu harus dipindahkan gitu ya, ada risk yang sangat tinggi juga gitu. Bisa berhasil, bisa enggak. Jadi sebisa mungkin sih tidak dipindahkan, tapi di restore habitatnya sehingga dia tetap terlindungi, hidup nyaman dan aman gitu. Artinya dia tetap mau tidak mau harus tetap di habitat yang ada sekarang di Batang Toru gitu ya. Itu keadaan ideal ya. Mereka harus di habitatnya, ekosistemnya harus direstorasi. Itu keadaan idealnya. Itu untuk menghindari tadi risiko-risiko tadi. Tapi ya bisa mungkin ternyata nggak bisa, kita belum tahu. Pemerintah sama sekali belum bicara soal ini, belum punya keinginan untuk pemulihan, karena bisa jadi memang biayanya mahal. Tapi toh MBG aja mereka bisa ya gitu. Ya kenapa untuk pemulihan recover manusia dan infrastruktur pasca bencana mereka tidak bisa gitu. Apalagi restorasi lingkungan. Ini ekspedisi kita ini kan menuju Batang Toru, tapi melewati Sumatera Barat. Nah, kira-kira apa nih hubungan atau benang merah antara kondisi ekologis atau bencana ekologis yang ada di Sumatera Barat dengan Sumatera Utara? Sebenarnya karena kita juga melihat Sumatera Barat
jadi salah satu epicentrum bencana kemarin gitu. Jadi kami mau juga melihat sebenarnya apakah sudah recover atau keadaannya seperti apa gitu. Yang menjadi lokasi bencana kemarin dan yang menjadi penyintasnya gitu. Insya Allah kita ada ke tempat ini salah satu lokasi bencana ya nanti di Bukit Tinggi. Daerah mana? Udah sorry, Mandailing apa? Arah Melalu ya? Ya. Nanti dengan kampanye di tanah datar yang nanti bencana ya. Ya, gitu. Jadi kami mau lihat juga pasca bencana di Sumatera Barat. Artinya ada apa ya, persamaan ya persoalan ekologis di antara di Batang Toru dengan Sumatera Barat gitu ya. Nah, ini uniknya kan ini LBH nih Bang ya, Bang Andri ya. Kan mengajukan citizen lawsuit ya. Citizen lawsuit. Nah, itu bisa gugatan warga negara. Itu progresnya udah sejauh apa Bang sekarang Bang? Baik. Itu saat sekarang itu sudah masuk pembuktian kita sekarang ya. Kemarin itu tanggal Rabu kemarin tanggal 12 itu bukti surat dari para pihak. Itu progresnya sekarang banget terhadap gugatan itu. Tapi kalau dalam progres pemulihan kita masih melihat itu sangat jauh dari kata baik dan pulih gitu. Hingga terjadilah bencana berulang seperti tanggal 3 Agustus kemarin ya. Banjir berulang lagi. Itu karena gagalnya sistem negara dalam melakukan tanggap darurat dalam bencana itu. Kita melihat seperti itu. Jadi kira-kira nih Abang bilang gagal dari negara gitu kan. Nah kira-kira nih menurut dari LBH, teman-teman LBH sendiri, indikator yang bisa digunakan publik untuk melihat pemerintah itu benar-benar serius menangani atau melakukan pemulihan ekologi seperti apa indikatornya? Ya, yang pertama gini Bang, terjadinya bencana berulang itu sebuah indikator yang bisa kita lihat sebagai bukti gagalnya negara dalam melakukan fungsi dalam pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, hak konstitusional warga negaranya itu. Nah, dari awal kita sudah melihat negara ini melakukan pengabaian atau omission dalam konteks hukum negaranya itu. Kita mengetahui bahwa 3 tahun terakhir setidaknya itu deforestasi sangat masif di Sumatera Barat. Ya, kita Sumatera Barat kan cukup unik, Mbak. Kita itu berada di banyak kawasan, itu berada di kawasan lindung, kawasan hutan, suaka marga sawah dan sebagainya gitu. Dan itu berada di punggung Bukit Barisan, yaitu terjal dan miring gitu. Sehingga semua hulu itu berada semuanya di aliran itu. Sehingga itu salah satu keunikannya itu. Nah, sekarang 3 tahun terakhir itu lebih dari 8.700 sekian kita terjadinya deforestasi, baik akibat illegal logging, illegal mining, pembukaan lahan, dan hadirnya ekstraktif lainnya. Ini sebuah persoalan. Nah, apakah pemerintah kita tidak tahu? Mereka tahu. Bahkan dalam LKJ, laporan Dishub, itu mencantumkan bagaimana masifnya deforestasi dari tahun ke tahun. Nah, seharusnya persoalan ini di saat BMKG mengumumkan akan terjadinya suatu bencana yang terjadi di Sumatera Barat akibat hujan dan hujan yang sangat tinggi gitu. Seharusnya ini sudah dilakukan, adanya mitigasi namanya dilakukan. Tapi apa yang kita lihat? Nggak ada siap. Kan dalam Undang-Undang 24 2007 itu Bang, kan tahapan bencana itu kan ada 3 Bang. Yang pertama itu peringatan dini, tanggap darurat, kemudian pasca bencana. Dalam peringatan dini, di saat adanya BMKG menyampaikan ada potensi bencana, di dalam pasal 33 itu kan hanya 2 Bang. Ada potensi bencana dan ada tidak gitu. Nah, kalau ada potensi bencana, maka harus ada rangkaian yang mesti dihadirkan. Salah satunya jalur evakuasi, penyelamatan, penyuluhan dan lain sebagainya. Sekarang kita lihat, apakah bencana November terjadi hal demikian? Saya rasa tidak. Sehingga dengan itulah
243 masyarakat dan ribuan orang terdampak. Ini 243 ini semua nyawa yang meninggal. 70 orang yang hilang ini nyawa yang meninggal. Bahkan satu nyawa pun itu tidak bisa dibandingkan di negara ini kita. Segitulah negara sebenarnya kalau kita berbicara dengan sistem demokrasi itu. Tapi sana letak pengabaian yang pertama, nggak ada jalur evakuasi, nggak jelas. Negara gugup menghadapi proses bencana. Pemerintah nggak tahu. Terus apa yang dihadirkan? Mereka datang ke lapangan, mereka hanya seolah hadir untuk masyarakat, membuat sebuah konten yang itu saya melihat sebuah hanya lip service yang dihadirkan untuk menyenangkan hati masyarakat bahwa mereka sudah hadir gitu. Padahal seharusnya bukan itu yang dilakukan. Mereka harus berbicara sebuah kebijakan, mulai dari sebelum terjadinya bencana sampai pasca terjadi bencana. Tapi itu nggak terjadi, kita lihat di Sumatera Barat. Nah, kalau abang tanya lagi, misalnya di mana bentuk kegagalannya? Sekarang kita lihat berapa anggaran yang berhasil diserap Pemprov Sumbar dalam bencana ini. Baru 2,14% dari total keseluruhan anggaran pemulihan. Dan itu angka yang cukup rendah. Ya, saya sangat menyayangkan hal ini terjadi. Padang itu baru sekitar 12%-an. Walaupun HUT Kota Padangnya kemarin cukup meriah ya. Tapi masyarakat masih bergelut dengan bencana, masih menjerit untuk kelaparan. Kota Padang dengan meriahnya melakukan HUT bencana dan lain sebagainya. Ya itu beda persoalan memang. Tapi kita harus lihat bagaimana memprioritaskan, bagaimana negara hadir memastikan terpenuhi hak-hak yang masyarakat terdampak atau penyintas bencana yang berulang. Nah, di sini kan ada 9 ya yang 9 kita gugat ya, tergugat. yang digugat oleh kawan-kawan koalisi gitu. Ya, koalisi advokasi keadilan ekologis kalau Ya, saya. koalisi advokasi keadilan ekologis Samakan Sumatera Barat. Oke, ini ada Presiden RI, Menteri Kehutanan, Kepala BNPB, Kapolda Sumatera Barat, Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Padang, Bupati Agam, Bupati Tanah Datar, dan Bupati Solok. Ya, Ya, 9 itu. itu empat kabupaten itu adalah 4 daerah yang paling tinggi dan paling banyak dampak bencananya yang kita lihat dari berbagai media gitu. Jadi itu salah satu alasan kenapa kita menggugat 9 orang itu gitu. Nah, cuma tujuannya nanti apa nih, Bang Adri? Ya, kita menggugat 9 orang ini apakah mencari siapa yang bersalah atau ada goal lebih gede ternyata yang kita minta persiapkan kepada 9 orang ini? Ya, sebenarnya kita di dalam proses gugatan ini itu bukan mencari siapa yang bersalah dan siapa yang paling banyak ya melakukan kesalahan, tapi kita ingin memastikan yang pertama itu ada sebuah kebijakan perubahan ya, sehingga nanti masyarakat ekologis alam itu nggak menjadi korban untuk kesekian kalinya. Makanya dalam gugatan warga negara ini yang lebih kita sampaikan, dalam gugatan warga negara kita tidak meminta 1% pun uang. Semua kita meminta sebuah kebijakan dan perubahan. Misalnya gubernur, kita minta pengelolaan DAS di Kuranji dan 4 kabupaten lainnya gitu. Karena kita lihat kemarin di saat DAS itu tidak terkelola dengan baik, maka banjir kemarin itu kita ada terjadi penangkalan sehingga banjir itu akan tetap terjadi. Oke, artinya kita minta peninjauan kembali kebijakan pembangunan kebijakan misalnya Menteri Kehutanan kita minta evaluasi atau monitoring izin kembali. Semua izin-izin yang bermasalah itu harus dicabut. Semua izin-izin baru itu harus di stop dulu. Karena ini negara Sumatera Barat sedang tidak baik dengan itu gitu. Jadi kebijakan seperti apa aja tuh Bang yang menurut LBH, teman-teman LBH dan teman-teman koalisi perlu dievaluasi sesegera mungkin? Ya, yang pertama itu kalau untuk sekelas gubernur dan 4 kabupaten kota, kita itu meminta yang pertama KLHS-nya, kajian lingkungan hidup strategisnya itu harus dikaji ulang. Dikaji ulang ya. Karena kita melihat dalam KLHS Sumatera Barat itu tidak mengakomodir dan tidak mengandung partisipasi bermakna atau meaningful participation. Nggak ada keterlibatan, tidak ada kepentingan warga negara di dalamnya. Yang ada hanya kepentingan investasi dan kepentingan oligarki. Itu yang sangat kita sayangkan. Karena kita pernah waktu pengesahan RT/RW itu kita masuk ke ruang DPRD. Aksi sama-sama
dalam ruangan itu, dan itu sempat terjadi bentrokan dengan petugas Satpam di sana itu. Karena kita melihat dalam RT RW yang dibuat oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat itu tidak mengakomodir kepentingan masyarakat hukum adat, tidak mengakomodir masyarakat masyarakat termarginalkan, dan tidak mengakomodir terhadap kebutuhan ruang dan ekologis. Itu sebuah persoalan yang kita lihat. Sehingga izin-izin itu banyak dihadirkan, Bang. Berarti kalau di Sumbar nih, ada daerah yang rawan bencana kemarin itu udah pasti itu karena perlu kebijakan Bang. Nah, dari sisi RT RW sendiri, kawasan mana yang menurut teman-teman yang sangat-sangat bermasalah saat ini di Sumbar, kategori Sumatera Barat? Oh, itu cukup banyak, Bang. Misalnya di Tandike itu kan akan dihadirkan pembangkit listrik tenaga panas bumi. Nah, sementara bagaimana dengan kebutuhan masyarakat itu? Sepakat atau tidak? Itu kan harus dilakukan meaningful participation, Bang. Ya, itu juga akan berdampak kepada bencana ekologis nantinya. Karena akan ada ruang yang terbuka akibat izinnya pembangkit itu dihadirkan. Kemudian misalnya dalam di daerah Tanah Datar itu juga kita lakukan. Daerah Agam pun kita lihat juga hal yang seperti itu. Maka semuanya kita minta itu harus ada KLHS-nya dan itu harus ada bicara ekologisnya. Misalnya di daerah atas Kuranji ke atas apa namanya? Lubuk Minturun. Nah, itu kan daerah yang tinggi. Itu kan sebenarnya kan daerah dukungan Tompung kita kan sana kawasan hijau. Tapi kenapa di sana diadakan perumahan-perumahan elit itu dan sebagainya, itu kan cukup persoalan. Dan itu sangat dekat dengan DAS. Padahal kalau kita berbicara DAS, itu ada kawasan lindung untuk DAS itu. Nggak boleh tepi DAS, sepadan DAS, kita buat bangunan elit di sana, nggak boleh walaupun kita sekelas pejabat di negara ini gitu. Tapi harus ada misalnya 50 meter itu dari wilayah sungai gitu. Dari sepadan sungainya gitu. Tapi sekarang kita lihat semuanya, hampir semua DAS yang terjadi di Sumatera Barat itu tepi-tepi DAS-nya itu bermasalah. Kita lihat IMB-IMB-nya harus dievaluasi kembali karena banyak izin-izin yang diterbitkan oleh pemerintah kota dan tentang IMB itu juga kita masalah. Misalnya saja yang di kemarin sempat konflik di Lembah Hanai. Nah, itu kan sudah dibangun masjid, sudah dibangun hotel dan lain sebagainya itu. Untung Gubernur Sumbar Minang kan gitu. Kalah tentu di hotel barang ini gitu. Berarti pengkajian ulang terhadap KLHS ini termasuk yang concern diajukan dalam ini ya. KLHS dan RT RW. RT RW. Berarti RT RW kita mintanya apa? Perubahankah atau dibuat RT RW baru atau bagaimana? Dikaji ulang RT RW dengan menggunakan KLHS yang berbicara keadilan ekologis. Karena kita mengatakan bencana ini yang terjadi di Sumatera ini bukanlah bencana karena anomali cuaca semata, Bang. Tapi ini adalah bencana yang hadir karena kebijakan pemerintah yang dilakukan secara ugal-ugalan. Tambang ilegal. Di mana sih tidak kita temukan tambang ilegal? Di Sulawesi Selatan, di Pasaman Barat, Sejunjung. Semuanya itu tambang ilegal di daerah DAS. Bahkan orang bencana, mungkin abang masih ingat kasus Nenek Saudah di Pasaman. Kita baru siap-siap bencana, tambang ilegal sudah berfungsi, sudah berjalan di Pasaman Barat, dan itu sempat viral. Terjadi pemukulan terhadap seorang nenek yang diduga menghalangi aktivitas tambang ilegal. Ilegal ya. 31 Desember 2025, saya masih ingat, Gubernur Sumatera Barat menerbitkan izin PT Andesit di Padang Pariaman Kasang. Padahal 25 November itu bencana di Kasang. 31 Gubernur menghadirkan izin di PT Andesit. Kan ini logikanya sangat keliru ya gitu. Sehingga kalau PT Andesit ini dihadirkan lagi tambangnya, masyarakat masih saat itu masih berduka, ada yang meninggal, ada rumah rusak, hutannya masih mau dibabat lagi. Nah, ini masyarakat pemerintahnya pikirnya kemana gitu. Saya juga heran ya sebenarnya. Kayak memprioritasnya nggak ke situ deh pemerintah ini. Jadi kan ada semacam ini ya, ada apa ya? Bukan perlawanan lah, kepedulian terhadap lingkungan itu kan biasanya kan muncul ketika
pasca bencana. Mhm. Ya kan, baru terjadi bencana. Tapi selang beberapa waktu kemudian, ya kita semua kayak jadi amnesia lagi gitu Iya, kan. betul. Nah, jadi gini untuk Mbak Restu, sorry Mbak Restu sama Bang Adri. Ini kan kalau untuk yang ekspedisi Hutan Merdeka, itu kan berakhirnya di Batang Toru nanti nih. Ya. Sementara nih di Citizen Lawsuit sedang berlangsung atau terjadinya di Kota Padang. Ada 3 itu Bang. Ada 3 kita. Ada 3 gugatan. Yang pertama itu di Padang 1, perkara nomor 22. Yang kedua itu di Jakarta. Ya. Jelas juga untuk penetapan bencana nasional. Oke. Yang ketiga itu di Jakarta juga tentang bicara tentang kelalaian negara juga dalam penanggulangan bencana. Ada 3 perkara yaitu tapi kalau yang di Padang itu cuma masyarakat Sumatera Barat saja. Kalau yang 2 di Jakarta itu ada 3 provinsi. Ada Aceh, Medan, dan Sumbar. Berarti koalisi lagi kita yang untuk Koalisi ini. lagi. Nama koalisinya itu sama. Nah, kira-kira nih dari Abang sama Kakak pesan kunci yang perlu sampaikan ke publik nih, ya, masyarakat luas agar tetap waspada, agar ya tetap peduli lah. Jadi kepedulian itu tidak berhenti ya pasca bencana aja gitu. Kira-kira apa nih yang perlu disampaikan agar perjuangan terus upaya-upaya yang dilakukan melalui ekspedisi maupun yang dilakukan oleh BH tetap mendapatkan semangat dari warga kira-kira. Silakan katanya. Kalau pesan banyak. Kita harus ini ya mungkin berefleksi gitu ya. Bencana kemarin itu sebenarnya sudah diwanti-wanti. Nggak cuman oleh BMKG pas mau dekat harinya, tapi juga sudah diwanti-wanti oleh banyak peneliti bahwa ekosistem ini dan beberapa tempat lain Aceh, Sumbar itu wilayah-wilayah yang rentan terhadap bencana itu seharusnya tidak diperbolehkan adanya industri ekstraktif gitu. Karena itu akan meningkatkan bencana. Kemudian juga yang perlu diingat adalah bahwa kita ini hidup kan nggak cuman sendiri ya, bumi ini bukan milik manusia aja gitu, tapi di situ ada ekosistem yang mendukung kita, ada satwa-satwa yang juga mendukung ekosistem itu gitu, flora dan fauna, sehingga bencana ini seharusnya bisa jadi refleksi gitu untuk kita tidak lagi bersikap berpusat pada manusia aja, tapi juga lingkungan dan makhluk hidup lainnya. Itu yang akan menjaga keseimbangan alam kita selama bertahun-tahun ke depan, selama bergenerasi ke depan. Apa yang terjadi sekarang, kelalaian tadi pemerintah dan juga tidak bertanggung jawabnya perusahaan-perusahaan tersebut adalah bentuk keserakahan yang hanya akan mempercepat bencana atau mempercepat kiamat ekologis. Setiap ada satu kerusakan itu akan mempercepat satu hari kiamat itu terjadi di wilayah tersebut gitu. Jadi please be more mindful gitu untuk lingkungan kita, karena itu yang akan menjaga kita sebenarnya. Nah kalau kita hubungkan dengan ekspedisi ini ya, untuk menjaga orang utan itu juga, kita juga harus menjaga rumahnya, jaga hutan, jaga orang utan. There's no second home for them gitu. Tidak ada rumah kedua, rumah mereka satu-satunya hanya di hutan. Jadi restorasi segera hutan mereka, recover segera Aceh dan Sumatera, karena mereka punya hak untuk itu, punya hak untuk hidup di lingkungan yang baik dan sehat. Jadi nggak cuma orangnya tapi juga infrastrukturnya, sehingga mereka bisa hidup ya normal kembali ya, seperti itu. Dan tentunya cabut semua izin yang tidak seharusnya berada di tempat tersebut, karena itu yang akan mengulang kembali bencana-bencana yang terjadi kemarin gitu sih. Jadi artinya seandainya tidak ada tindakan cepat dan reaksi yang berarti, bencana ekologis akan terulang lagi. Cabut izinnya, bukan dialihkan kepemilikannya ke pemerintah gitu, karena itu yang terjadi kan sebenarnya saat ini. Ada motif-motif yang kami lihat bahwa mereka mencoba mencabut nih pemerintah gitu, perusahaan izin perusahaan yang diduga menyebabkan
bencana kemarin gitu. Tapi pada akhirnya ternyata itu bukan dicabut izinnya, tapi hanya pengalihan atau pengalihan pengelolaan, yang artinya itu tidak menyelesaikan masalah gitu. Apakah pemerintah bisa mengelola dengan lebih baik? Saya rasa tidak. Saya tidak bisa menjamin mereka bisa mengelola itu dengan lebih baik gitu. Apakah itu mereka bisa bertanggung jawab terhadap manusia dan lingkungannya? Kenapa Mbak kok ragu kali ya kayaknya? Wah, sulit juga. Tapi Mbak, saya masih ingat Pak, 28 izin yang cabut tuh, itu hanya lip service semata Pak. Betul. Karena selain PLN ke Agrinas Bang, yang akan dikelola oleh nanti Parjo ini gitu. Itu izin sudah pernah cabut di tahun 2022. Betul. 2022 itu sudah pernah cabut tuh. Beberapa izin sudah pernah cabut. Ada data bencana. Ya, pemerintah kita klaim, ini sudah dicabut karena bencana. Enggak, ini sudah dicabut. Karena mungkin izin setelah cabut 2022 kemudian dicabut kembali. Itu logikanya di mana gitu. Ya gitu. Ya mereka saja begini saja lalai gitu, apalagi untuk mengurus sebuah perusahaan-perusahaan yang izin tersebut. Jadinya nantinya ini monopoli kekuasaan atau kepemilikan sebuah wilayah ya. Mereka mengkooptasi yang tadinya mereka bekerja sama dengan oligarki ya. Ini dikooptasi, dimonopoli oleh pemerintah. Jadi mereka yang melakukan, mereka juga yang mengawasi. Jadi tidak ada pengawasan juga gitu, yang artinya ini menciptakan jatuhnya ya itu akan jadi monopoli kekuasaan gitu. Jadi ya cabut izinnya gitu, kaji ulang dan cabut emang yang perusahaan-perusahaan yang bermasalah dan seharusnya tidak berada di wilayah-wilayah yang rawan bencana tersebut. Oke, Bang Adri, kira-kira apa nih Bang yang perlu disampaikan ke publik agar ya kepedulian atau upaya tidak terhenti saat bencana aja? Ya, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat itu adalah bagian dari hak asasi manusia. Itu yang pertama harus ditekankan sama diri kita sendiri. Yang kedua, kita harus ingat hari ini kita dihadapkan dengan krisis iklim. Kenapa? Karena hutan kita semakin hari semakin menipis. Di Papua, hutan kita tuh dihancurkan dengan semasif-masifnya. Di Kalimantan begitu pula. Dan tidak termasuk juga di Sumatera Barat. Tentu ini akan menjadi sebuah resiko dan persoalan ke depan. Bagaimana Sumatera Barat dan Indonesia ke depannya gitu. Walaupun kita telah menandatangani ya Paris Agreement dan telah diratifikasi, tetapi saya rasa itu bukan menjadi solutif untuk mengatasi krisis iklim. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam konsep keadilan ekologis, kita juga harus melihat keadilan antar generasi. Karena mungkin saja kita ini 10 atau 20 tahun lagi ke depan. Tetapi bagaimana generasi kita yang akan datang menikmati hutan yang hidup, hutan yang sehat, menikmati lingkungan hidup yang sehat gitu. Maka itu harus kita pikirkan dari sekarang. Tidak mungkin sekarang kita jor-joran menghadirkan investasi dengan dalih untuk kemakmuran rakyat, dengan dalih menciptakan lapangan kerja, tanpa kita pertimbangkan bagaimana generasi kita yang akan kedatang. Itu hal menurut saya logika yang sangat keliru kalau kita hadirkan pada diri kita seorang. Karena ini adalah sebuah trik. Kalau kita LBH mengatakan ini sebuah kemiskinan struktural yang dihadirkan oleh pemangku kebijakan yang berkompromi dengan oligarki, mengiming-imingi lapangan kerja, kemudian kita menyerahkan lahan, kita menyerahkan hutan agar terbukanya lapangan kerja, tanpa kita sadari ini adalah sebuah ajang untuk memiskinkan kita sebagai struktural. Oke, kita bekerja 50 karyawan di sananya, tapi 50 tahun generasi kita akan hilang. Karena izinnya sekarang itu sudah nggak jelas ya, 90 tahun dan lain sebagainya gitu. Itu sudah 2 periode generasi kita. Itu yang perlu kita sampaikan. Yang kedua, hari ini kita melihat bagaimana abuse of power negara terhadap masyarakatnya. Sehingga terjadinya penyempitan terhadap ruang hidup, penyempitan terhadap sipil. Di saat kita melakukan memprotes dan sebagainya terhadap sebuah kebijakan yang timpang yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka kerap kali kita dihadirkan tindakan-tindakan represif, tindakan-tindakan kriminalisasi dan lain sebagainya. Itu sering.
ya kita selalu berhadapan dengan proses hukum. Misalnya dikenakan dengan Undang-Undang Minerba, menghalang-halangi proses pembangunan. Betul. Dikenakan dengan Undang-Undang Panas Bumi, menghambat proses pembangunan panas bumi. Padahal yang kita halangi itu bukanlah pembangunannya, tapi bagaimana kita memastikan lingkungan hidup kita dan memastikan hak-hak konstitusi kita terpenuhi. Ini yang sangat keliru. Kemudian kita juga sering melihat bagaimana tampilnya aparat penegak hukum. Saya sampaikan saja kepolisian Sumatera Barat, kepolisian daerah Republik Indonesia, dan sebagainya. Sekarang bukan lagi menjadi alat negara yang fungsinya untuk melindungi, mengayomi masyarakatnya, tetapi mereka acap kali atau sering tampil sebagai alat kekuasaan. Kita lihat tambang ilegal, tidak mungkin tidak main polisi dalamnya. Kita masih ingat kasus polisi tembak polisi. Kemudian kasus Nek Saudah, terduga ada juga permainan anggota kepolisian. Kasus masyarakat memperjuangkan hak atas lingkungan hidupnya, kepolisian hadir untuk melakukan intimidasi dan kekerasan. Nah, ini adalah persoalan yang cukup rumit yang terjadi di Republik ini, yang nggak tahu saya kapan akan terurainya itu. Dan apabila ini tetap dibiarkan tanpa ada sebuah kebijakan yang solutif, maka penyempitan ruang hidup, penyempitan sipil akan tetap dibungkam dalam hal demikian. Sehingga kita tidak bebas menentukan nasib kita, itu tidak bebas menentukan bagaimana kita mau ke depannya, sehingga kita akan terpaku dengan tekanan-tekanan yang dihadirkan dari berbagai pihak, sehingga kita harus menurut nantinya gitu. Saya tidak ingin hal demikian. Kalau seandainya ini tetap terjadi, eksplorasi sumber daya alam tetap dimasifkan, izin-izin tetap diterbitkan tanpa ada suatu pengawasan dan evaluasinya, maka saya yakin dan percaya Sumatera Barat akan mengalami bencana yang lebih besar untuk kemudian harinya. Oke, artinya kalau saya simpulkan singkat pernyataan dari Mbak Desi sama Bang Andri, intinya perjuangan masih berlanjut ya. Masih nih, Mas. Pasti, Pak. Oke, Tribuners, itu perbincangan kita bersama Restudiantina dari Setia-Bumi dan Adrizal dari LBH Padang. Jumpa lagi di podcast berikutnya. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.